Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiska Angelia. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.4, yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Tujuan dan ruang lingkup SAP nomor 10. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi kebijakan akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Ruang lingkup SAP nomor 10. 1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas, harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi kebijakan akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum yang berada di bawah pemerintahan pusat atau daerah. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PSAP 10. Kebijakan akuntansi, kesalahan, koreksi, operasi tidak dilanjutkan, perubahan estimasi, dan pos. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikutnya, kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Selanjutnya, koreksi. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya, operasi tidak dilanjutkan. Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan sehingga aset kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Berikutnya, perubahan estimasi. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Berikutnya yang terakhir adalah pos. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Koreksi kesalahan. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi bisa dilakukan terhadap kesalahan atas pendapatan dan belanja, baik berulang maupun yang tidak berulang pada tahun berjalan atau periode-periode sebelumnya. Penyebab timbulnya kesalahan ada 5. Yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan perhitung aritmatik. Yang ketiga, kesalahan penerapan standar kebijakan akuntansi. Yang keempat, kesalahan interpretasi fakta. Dan yang kelima, kecurangan atau kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Selanjutnya, kesalahan berulang dan sistemik. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Selanjutnya, koreksi kesalahan atas belanja. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain (LRA). Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Selanjutnya, koreksi kesalahan atas beban. Kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas pendapatan LRA dan LO. Pendapatan LRA, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi porsi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Pendapatan LO, koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi porsi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Selanjutnya, operasi tidak dilanjutkan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif, penghentian, cara penghentian, pendapatan, dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan. Dampak sosial atau dampak pelayanan. Pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, tanggal efektif. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP 19 ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2020. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.